Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rias Tianingsi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan narasi demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Berikut tujuan pembelajaran khusus pada tugas modul kali ini. Yang pertama yaitu CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua yaitu CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan kerja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat yaitu CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, CGP diminta untuk menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Visi dari sekolah tersebut yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter. Guru tersebut mampu mengasah murid menggali ide atau menemukan informasi baru berdasarkan pengalamannya. Guru juga mampu melatih murid berpikir kritis dan kreatif dalam diskusi kelompok. Dan disimpulkan bahwa guru tersebut mampu menciptakan lingkungan belajar di kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi semua murid. Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru tersebut terlihat ketika menyampaikan pertanyaan pada murid terkait dengan kelas impian mereka. Kemudian diberi kesempatan berpendapat dan mencari rujukan dari kelas lain. Setelah itu mendesain kelas impian dan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi, guru tersebut mampu menciptakan lingkungan belajar di kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid untuk lebih meningkatkan minat belajarnya. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut adalah bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar di kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru memanfaatkan pertanyaan tersebut untuk mengeksplorasi ide tentang kelas impian murid dengan meminta mereka menutup mata dan membayangkan kelas impian mereka. Setelah itu, murid diminta untuk menggambar kelas impian mereka pada kertas yang disediakan dan berdiskusi dalam kelompoknya. Selama diskusi kelompok, setiap anggota saling memberikan masukan ataupun saran. Berikut tindakan yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tahapan baca. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pada bagian ini, di mana guru tersebut memberikan sebuah pertanyaan tentang penyemangat belajar di papan tulis dan membuat murid berasumsi, berpikir, dan berpendapat maksud dari kalimat tersebut. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pada bagian ambil pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi hal-hal yang disukai setiap murid terhadap lingkungan belajarnya. Kemudian mengarahkan murid mengunjungi dan mengamati dua kelas yang berbeda untuk melihat apa yang menarik dan disukai dari kelas tersebut. Yang selanjutnya, mencatat dan bertanya pada anggota kelas yang dikunjungi tentang hal-hal yang ingin diketahui. Kemudian mendiskusikan hal yang disukai, yang mereka temui dan sukai serta alasannya.
Kemudian tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pada bagian gali mimpi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru tersebut mengarahkan murid untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas impian masing-masing. Setiap kelompok membuat sketsa tentang suasana kelas impian. Kemudian mengambil bahan seperti karton, spidol, pensil, dan lain-lain untuk menggambarkan kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar di dalam kelompok masing-masing. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil karya masing-masing di depan kelas. Pada tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pada bagian ini, guru bersama murid mengidentifikasi hal yang akan diwujudkan dan dilakukan untuk membuat kelas impian. Kemudian, guru juga membagi kelompok untuk tiap-tiap murid. Selanjutnya, membuat pembagian tugas yang berbeda-beda untuk setiap kelompok yang akan dikerjakan dan menjadi tanggung jawab kelompok masing-masing. Dan menjadwalkan waktu yang tepat untuk mempresentasikan hasil dari setiap kelompok di depan kelas. Yang selanjutnya yaitu tahapan terakhir bagja, yaitu atur eksekusi. Di bagian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadwalkan waktu untuk memulai eksekusi atau kegiatan perubahan. Kemudian setiap kelompok mengerjakan tugas yang sudah diberikan sesuai jadwal yang disepakati sebelumnya, yaitu menata ruang kelas agar lebih menarik, sehingga murid akan lebih bersemangat dalam belajar. Selanjutnya, setiap kelompok berkreatif dalam menata ruang kelas agar lebih menarik lagi seperti inspirasi diri. Kemudian, mengatur kunjungan kelas bagi kelas lain yang akan melihat hasil inspirasi dan kreativitas murid pada kelas tersebut. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru secara bijak mengajak murid untuk berimajinasi tentang kelas yang diimpikannya. Dan kemudian guru mengajak murid mulai dari menghayal, merumuskan, dan mewujudkannya secara bertahap. Serta guru tersebut mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif. Dengan demikian, guru memiliki peran pemimpin dalam mengajak dan mempengaruhi orang yang dipimpinnya, yaitu murid untuk bersama-sama mewujudkan sesuatu yang menjadi impiannya. Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam video tersebut adalah yang pertama, kreativitas murid. Hal ini terlihat di mana murid mampu membuat sketsa kelas impian dan membuat hiasan dinding. Kemudian ada semangat murid. Hal ini tergambar pada murid yang antusias dalam mengerjakan tugasnya dan membenahi kelasnya. Kemudian ada juga sarana dan prasarana. Di sini terlihat bahwa sudah ada kelas yang lain yang sudah memiliki ruangan yang nyaman sehingga bisa dijadikan sebagai inspirasi muridnya. Terlihat juga dalam video tersebut dengan memanfaatkan meja yang tidak terpakai yang kemudian dijadikan sebagai tempat buku. Selanjutnya adalah tersedianya dinding yang masih kosong yang nantinya akan ditempelkan hiasan hasil kreativitas murid. Demikian narasi demonstrasi kontekstual yang telah saya buat. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.